Anak-anakku yang berbahagia, MTLS memasuki hari ketiga, yakni hari Kamis. Materi akan dilanjutkan, diisi oleh Bapak Riyadi berkaitan dengan tata krama dan tata tertib sekolah. Kepada Bapak Riyadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dan Ibu wali murid kelas 7 SMP Negeri 9 Samarinda yang saat ini sedang mendampingi putra-putrinya belajar. Sehat Ibu, sehat Bapak, siswa dan siswi sekalian. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Siswa dan siswi sekalian, baiklah kita ketemu lagi yang kedua kalinya. Kemarin Bapak menyampaikan tentang pendidikan mental. Alhamdulillah kalian kemarin sudah mempraktekkan mental kalian. Bapak lihat hasilnya cukup bagus, yaitu dengan melihat kalian berkenalan dengan di video. Itu tujuan Bapak adalah supaya kalian bisa memperkuat mental kalian. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Berarti mental kalian bisa dikatakan sudah mulai kuat. Tapi ada beberapa yang belum mengirim video. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul ya. Anak-anakku sekalian yang gagah-gagah dan yang cantik-cantik. Pada materi hari ini yaitu tata krama. Pernah mendengarkan anak-anakku sekalian? Tata krama? Tata berarti adat. Krama berarti sopan. Berarti ya, di dalam kehidupan sehari-hari kalian tidak lepas dari yang namanya tata krama dalam kehidupan kita. Jadi ada beberapa macam tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah tata krama berbicara. Ya, jadi anak-anakku sekalian, kalian berbicara janganlah sembarang berbicara. Ada pepatah dalam Islam yang mengatakan lebih baik diam daripada berbicara yang menyakitkan. Orang yang diam itu berarti lebih baik daripada bicara yang menyakitkan si pendengarnya. Misalnya kalian ngomongnya kasar, lebih baik jangan berbicara. Jadi ngomong harus pakai hati. Jangan sembarang ngomong. Ngomong harus mempunyai tata krama. Selama ini ya Bapak sering mendengarkan kadang-kadang di sekolah anak-anak sering ngomong dengan teman-temannya, hei, cok, hei bro. Kalau bro masih lumayan lah. Hei sini cok, hei sini anjing. Jangan sampai ya. Jangan sampai.
Jadi biasanya ya di sekolah kalau Bapak menemukan atau Bapak mendengarkan ada anak yang ngomong kasar, jadi Bapak beri hukuman, Bapak suruh menapuk muntungnya seorang, ya. Misalnya ada, "Woi, Cuk, sini, Cuk." Anak-anak jangan sampai ngomong yang seperti itu. Kalau misalnya nanti Bapak dengar ya, Bapak tahu, nanti Bapak panggil. Bapak panggil, hukumannya adalah menapuk muntung sendiri. Ini napuk. Ya. Jadi yang namanya berbicara itu sangat-sangat hati-hati, karena yang namanya pembicaraan ya, perkataan itu tidak bisa kalau orang sudah luka karena pembicaraan orang, susah diobati. Ya. Lidah itu tidak bertulang. Lidah itu lebih berbahaya daripada pedang. Orang kalau luka kena tusuk, kalau sudah sembuh ya sembuh. Tetapi kalau luka karena mulut orang, itu biasanya akan luka, akan lama sembuhnya. Ya berarti hati-hatilah kalau berbicara, pakai perasaan. Jangan ngomong-ngomong sama teman asal jeplak saja, kasar ngomongnya, ya jangan sampai. Anak-anakku sekalian, yang kedua adalah tata krama makan. Ya, jadi makan itu harus ada aturannya, ada tata kramanya. Bagaimana makan yang terbaik? Dalam Islam dianjurkan atau disunahkan ya, apabila makan dan minum itu harus duduk, ya harus duduk. Jangan sampai makan dengan berdiri, apalagi sambil berlari. Berarti makan harus duduk dan menggunakan tangan kanan. Ya, minum dan makan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga ialah tata krama penampilan. Penampilan ini sangat penting sekali, karena itulah yang biasa dipandang orang, dipandang masyarakat, itu penampilan. Penampilan kalian, penampilan itu yang nilai masyarakat, yang nilai adalah teman, ini bukan kalian. Kadang-kadang menurut kalian baik, tetapi ternyata menurut masyarakat tidak baik. Contohnya, kalian pergi ke sekolah dengan rambut gondrong, rambut pirang, merokok lagi untuk putranya ini, pakai tindik lagi, itu dinilai masyarakat sangat tidak baik. Oh, itu sekolah di mana itu? Kok pakainya seperti itu? Penampilan seperti itu. Nah, itu masyarakat tahu dia sekolah di SMP 29. Nah, itulah yang dikatakan tidak menjaga nama baik sekolah. Ya. Jadi usahakan penampilan yang sepantasnya saja, pakai seragam sekolah yang sepantasnya saja. Jangan menggunakan baju sekolah yang terlalu ketat untuk putrinya biasanya ya, yang biasa-biasa aja lah. Jadi jangan penampilan yang berlebihan. Mau sekolah penampilannya seperti mau ke pesta. Nah, itu tidak pada tempatnya, tidak bagus. Oke, yang berikutnya adalah yang keempat adalah tata krama bertamu. Nah, mungkin anak-anakku sekalian mungkin pernah bertamu atau berkunjung ke rumah teman. Ya. Jadi walaupun teman itu sudah ibaratnya sudah teman dekat, kalau bertamu ya usahakanlah
Jangan sampai melebihi batas, jangan sampai melebihi waktu. Misalnya untuk putra atau putri, pokoknya berlawan jenis ya. Jadi punya teman putra misalnya, yang putri datang berkunjung ke rumah putra, itu sebetulnya kurang baik lah, kurang bijak. Nanti bertamu, karena sudah mentang-mentang mungkin teman dekat, nanti dibawa main-main di kamar. Nah itu tidak boleh ya, tidak pada tempatnya. Nah juga bertamu sampai larut malam itu tidak boleh. Jadi di pandang masyarakat kalau sudah ada tamu, baik itu tamu orang dewasa atau apalagi anak kecil, sampai jam 10 malam belum pulang, itu sudah tanda-tanda tidak baik ya. Nah, tak batas tamu ini kalau di Samarinda ya setidaknya jam 10 atau jam 11 malam sudah pulang. Selama ini Bapak pernah menyaksikan ya, ada gerombolan anak-anak remaja, anak SMP itu kadang sampai jam 12 malam masih ngobrol di tempat orang. Itu nggak boleh ya, kurang baik lah sebagai anak pelajar. Oke ya, selanjutnya adalah tata krama pergaulan. Di mana-mana yang namanya hidup, bermasyarakat, bertetangga, berteman, itu pasti ada yang namanya pergaulan ya. Nah pergaulan, kalau kita ingin bergaul atau berteman dengan yang orang baik, ini biasanya agak sulit lah. Tetapi kalau kita mau bergaul atau berteman dengan orang yang suka merokok, orang yang suka berjudi, orang suka mabuk-mabukan, preman lah, itu gampang. Karena biasanya setan akan membantu. Kalau kita cari teman yang jelek-jelek, itu akan dibantu setan gampang ya. Dengan ditawari rokok, dengan ditawari minuman, itu akan tertarik. Tetapi kalau berteman dengan orang yang baik ya, orang yang suka ngaji, orang yang suka berjamaah di masjid, itu sulit. Karena apa? Kebanyakan orang tidak mau. Mungkin nggak ada untungnya mungkin ya. Kalau yang berteman dengan yang berandalan tadi, mungkin sesaat untungnya, mungkin ada untungnya sesaat. Oke ya, jadi pergaulan, hindarilah pergaulan dengan orang-orang yang tidak baik. Kemarin Bapak sampaikan, jangan kalian sering keluar malam dan sering larut malam baru pulang. Jangan. Karena di situ tidak ada untungnya. Dan teman-teman yang berada di pergaulan larut malam itu kurang baik. Nah yang berikutnya adalah tata krama beda usia. Maksudnya ialah kalian sekarang usia remaja, rata-rata mungkin usia 12 tahun, 13 tahun. Nah, usahakan kalian tidak bergaul atau berteman dengan anak-anak yang sudah dewasa, sudah SMA lah, atau jangan bergaul dengan orang yang tidak sekolah. Kenapa? Itu nanti pasti akan mempengaruhi tingkah laku kalian. Biasanya orang yang tidak sekolah itu biasanya bebas, mau merokok kah, mau apakah, mau ngelem kah, bebas. Tetapi kalau anak sekolah ya seperti kalian, itu semua itu harus dihindari. Kemarin juga Bapak sudah menyampaikan,
usahakanlah kalian tidak usah belajar merokok, karena rokok itu adalah pintu gerbangnya narkoba. Selanjutnya yaitu tata krama siswa. Tata krama siswa ini terkenal dengan tata tertib sekolah. Yang akan Bapak sampaikan ini yang urgen-urgen saja, yaitu ada 3 larangan keras bagi siswa-siswi SMP Negeri 29 Samarinda. Siswa-siswi yang ganteng dan yang cantik-cantik. Mudah-mudahan selama di SD kalian belum pernah merasakan 3 hal yang akan Bapak sampaikan ini. Yang pertama ialah dilarang keras ngelem. Yang kedua, dilarang keras merokok. Yang ketiga, dilarang keras berambut panjang atau gondrong dan berambut pirang. Ketiga-tiganya ini sering terjadi pada anak putra. Nah, yang pertama ialah ngelem. Ngelem ini anak-anak yang cantik dan yang ganteng-ganteng sangat membahayakan kesehatan kita. Kita menghirup debu saja, menghirup bau, tidak enak saja sudah tidak nyaman, sudah merusak kesehatan. Apalagi yang dihirup ini adalah lem Raja Wali. Biasanya anak-anak yang suka mengelem ini biasanya itu anak-anak yang memang kurang perhatian dari orang tua, dan anak-anak yang suka membolos sekolah biasanya. Jadi anak-anak yang lem ini adalah anak-anak yang kurang perhatian, mungkin kurang segalanya lah. Ini Bapak punya contoh ya, foto atau gambar lem yang biasa dilakukan oleh siswa atau anak-anak remaja. Ini adalah contoh bekas-bekas anak mengelem. Ini bekasnya seperti ini. Bekas anak mengelem. Nah, ini ya, ini tadi sudah kita share video bekas-bekas anak remaja mengelem. Itu sangat gampang sekali kita dapatkan di sekitar kita. Ini Bapak beritahu seperti ini, jangan kalian justru malah meniru. Ya, jangan meniru. Itu perbuatan yang tidak baik, merusak kesehatan. Nah, yang kedua ialah sekolah melarang keras kalian merokok di halaman sekolah atau di lingkungan sekolah, atau kalian pakai baju sekolah dimanapun berada. Kalian tidak boleh merokok menggunakan baju sekolah. Oke ya. Ini merokok ini sangat juga membahayakan bagi kesehatan. Bapak selalu menyampaikan saat Bapak berbicara dengan kalian, ya, Bapak selalu menyampaikan bahwa rokok itu pintu gerbangnya narkoba. Apalagi dipakai oleh anak-anak. Ya, kita saksikan ini ada gambar anak yang merokok. Coba bayangkan, anak sekecil ini sudah diajari merokok. Adakah di antara kalian yang merokok di rumah?
orang tua kalian tidak marah? Woi, ada enggak? Ada enggak orang tua kalian yang mengajak kalian merokok? Ada enggak? Di lingkungan sekolah, kalian dilarang merokok. Tetapi kalau sudah di luar sekolah, di rumah, kalian merokok, itu bukan tanggung jawab guru lagi, itu tanggung jawab orang tua kalian. Ingat ya, karena di sekolah juga pernah kedapatan siswa itu merokok, bahkan ada siswi juga yang merokok, pernah kedapatan. Jadi usahakanlah kalian tidak usah merokok, apalagi yang belum pernah merokoknya gak usah belajar lah. Yang ketiga, larangan keras bagi kalian ya di sekolah, yaitu berambut panjang atau gondrong dan berambut pirang. Kalau misalnya ada siswa yang rambutnya panjang, itu akan langsung Bapak potong. Nah, sebetulnya aturan sekolah ialah rambut itu ukurannya yang di atas ini 3 cm, di bawah ini 2. Jadi hitungannya itu ini 1, 2, 3. Rumusnya adalah 1, 2, 3. Nah, kalau Bapak masih punya batas, jadi rambut itu jangan sampai bisa dijambak. Ya, rambut jangan sampai bisa dijambak. Nah, sekali lagi, sekolah tidak senang kalau ada siswanya yang rambutnya panjang. Itu nanti akan begitu ketahuan, langsung Bapak potong. Nah, kemarin pada saat kalian membuat video perkenalan, itu terdapat 2 anak. Yang pertama rambutnya panjang, itu Bapak kira pertama itu dia perempuan. Tetapi begitu Bapak dengar suaranya, ternyata dia laki-laki. Yang kedua, ada anak yang rambutnya pirang. Ya, jadi kalau ada anak yang rambutnya pirang, jadi biasanya rambutnya itu Bapak potong sampai pirangnya habis. Langsung Bapak potong. Jadi usahakan kalian jangan pirang ya, dan juga jangan rambutnya panjang. Nah, yang berikutnya juga ini sebelumnya Bapak lihatkan dulu ya, ada fotonya. Ini teman kalian ini ya, satunya rambutnya panjang dan satunya rambutnya pirang. Ini mohon maaf ya, ini Bapak sampaikan ini adalah supaya kalau orang tuanya melihat dan dia sendiri melihat, jadi langsung segera potong. Nah, yang pirang tadi segera rambutnya digundul saja. Nanti kalau sudah masuk sekolah, rambutnya sudah tumbuh kembali dan rambut normal seperti biasa. Nah, juga sekolah tidak menghendaki kalian botak ya, botak atau gundul habis, gundul plontos. Sekolah tidak menghendaki. Nah, kalau cepak itu masih bagus, masih wajar. Yang nggak boleh adalah gundul botak, yaitu itu nggak boleh.
karena nanti akan membuat mungkin dia sendiri malu. Jadi tidak usahlah botak. Nah, terus yang berikutnya adalah tidak diperbolehkan ya seorang laki-laki itu bertindik. Ya, bertindik. Ini biasanya pernah terjadi di sekolah, yaitu rambutnya ditindik. Nah, itu kalau ketahuan langsung bekas tindiknya itu bapak jewer sampai keluar darah. Itulah hukumannya. Ini pernah terjadi. Ada bekas tindikan, bahkan ada yang baru ditindik ya, baru kering, itu langsung bapak jewer seperti ini, itu nanti akan keluar darah. Itulah hukumannya. Ya. Nah, ini tata tertib yang sering atau yang Bapak anggap yang urgent di sekolah SMA Negeri 29 Samarinda. Nah, untuk tata tertib yang lainnya nanti bisa menyusul. Ini memang banyak, yang namanya sekolah memang banyak betul ya, tata tertibnya banyak betul. Ini yang urgent ya seperti ini. Nah, nanti insya Allah nanti akan Bapak sampaikan ke orang tua kalian masing-masing. Nah, mungkin ini aja yang Bapak sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang kurang pas atau kurang baik. Mudah-mudahan COVID-19 atau Corona ini segera lenyap dari Indonesia, dari Samarinda, sehingga kita semuanya bisa ketemu di sekolah. Terus terang, Bapak selama ini sebetulnya kangen betul dengan murid-murid Bapak, karena sudah hampir 3 bulan lebih ini Bapak tidak pernah berhadapan dengan murid. Ya, seorang guru pasti kangen dengan murid-muridnya. Nah, ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.